Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Halo Sobat Hobi Nonton, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kalau kita flashback di episode lalu, kita bisa melihat bahwa Pablo bersama M19 berhasil memporak-porandakan gedung kehakiman Kolombia. Tak hanya itu, M19 juga berhasil membakar semua bukti kasus pengedaran Pablo Escobar. Langkah apa yang akan diambil di IE dalam masalah ini dan kekacauan apa lagi yang akan Pablo lakukan untuk melawan pemerintah Kolombia? Untuk tahu kisah selanjutnya, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Saat ini Galan sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan dirinya yang anti terhadap gembong narkoba. Selain itu, kini pihak Amerika tengah membahas isu keterkaitan Escobar bersama komunis dalam penyerangan beberapa hari lalu. Namun di satu sisi, agen Pena harus merahasiakan informannya. Dimana jika mereka tahu bahwa ia bersekongkol dengan komunis, maka dipastikan karir Pena dan Murphy akan segera berakhir. Sementara saat ini Escobar bersama koleganya tengah bersembunyi di Panama. Escobar lalu menawarkan negosiasi kepada pemerintah yang mana dia akan melunasi hutang nasional Kolombia dengan imbalan ia bisa kembali ke Kolombia dengan aman. Namun Fernando lekas mengabarkan bahwa pemerintah menolak negosiasi tersebut. Maka dengan ini Kolombia bukanlah tempat yang aman bagi mereka semua. Keputusan Galan yang tak berpihak dengan gembong narkoba menjadikannya semakin populer di tengah masyarakat. Dengan ini Galan menjadi kandidat calon presiden terkuat untuk saat ini. Dr. Gaviria selaku manajer kampanye memperingatkan Galan untuk tak berurusan lagi dengan para gembong narkoba. Namun Galan tetap kokoh untuk tetap berorasi atas ketidakberpihakannya dengan para gembong narkoba tanpa memperdulikan nasihat Gaviria. Dan saat Galan naik di panggung, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, peluru melesat tepat di bawah rompinya, dan dia langsung dinyatakan tewas di lokasi tersebut. Harapan Kolombia untuk terbebas dari ancaman gembong narkoba seketika sirna hanya dalam hitungan menit. Setelah tewasnya Galan, melalui putranya mereka sepakat untuk menyerahkan tanggung jawab mendiang ayahnya untuk dilanjutkan oleh manajer kampanyenya yaitu Dr. Cesar Gaviria. Dengan ini maka harapan baru Kolombia berpihak ke tangan Dr. Cesar Gaviria. Namun tampaknya Dr. Gaviria masih merasa bimbang. Hal ini karena jika ia melanjutkan perjuangan Galan yang pro dengan ekstradisi maka akan memicu perang kembali terjadi. Di satu sisi, idealisme Galan mengatakan bahwa ia ingin gembong narkoba mendapatkan hukuman yang setimpal. Pablo Escobar pun kini akhirnya bisa tersenyum kembali karena ia saat ini bisa pulang ke kampung tanah kelahirannya. Scene kemudian berpindah di mana saat ini Pena mendatangi kantor Mayor Carrillo. Carrillo melaporkan bahwa ia telah memasang alat penyadap di setiap penjuru kediaman Pablo Escobar. Namun hal itu tak cukup untuk meringkus transaksi yang Pablo lakukan untuk saat ini, di mana ia hanya bisa mengamankan 10 kg kokain setiap bulannya. Carrillo merasa bahwa beberapa anak buahnya telah mendapatkan suap dari Pablo Escobar, sehingga menyulitkan operasi yang ia lakukan. Setibanya di Kolombia, Pablo, Duku, dan Valeria tengah membicarakan tentang Gaviria yang menggantikan Galan untuk maju ke panggung politik kepresidenan. Menurut Valeria, Gaviria akan sulit untuk disuap. Hal ini karena Gaviria berasal dari keluarga biasa dan juga memiliki sifat yang sangat sederhana. Valeria mengingatkan untuk lebih berhati-hati dengan tipikal orang seperti itu. Pablo kemudian menyuruh Valeria dan Duku untuk mengirimkan pesannya kepada Dr. Gaviria. Fernando, Duku, dan Valeria lalu mendatangi kantor Gaviria. Kedatangannya ke sana untuk memberikan surat dari Pablo dan Valeria juga menawarkan sebuah program TV dalam rangka kampanye Dr. Gaviria. Namun Gaviria langsung menyuruh mereka berdua untuk keluar dari tempat ini. Sepertinya ungkapan Valeria memanglah benar bahwa Gaviria adalah orang yang tak bisa disuap. Dan di malam harinya, Dr. Gaviria mulai membaca surat dari Pablo Escobar. Yang mana isi dari surat ini adalah bahwa Pablo akan menjanjikan kedamaian jika pemerintah membiarkan para gembong narkoba.
Namun jika tidak, Pablo memastikan akan ada perang habis-habisan. Di ruang kerjanya, Pena didatangi oleh Kolonel Luis, di mana dia adalah petinggi dari CIA yang bertugas memberantas para komunis. Luis tampaknya sudah curiga dengan Pena, bahwa salah satu informannya adalah seorang komunis. Jika Luis berhasil mendapatkan bukti bahwa informan di EA adalah seorang komunis dan Pena telah melindunginya, maka hal itu berarti agen Pena bisa dikategorikan sebagai seorang pengkhianat. Dengan kata lain, karir Pena akan segera berakhir. Pena tentu tak tinggal diam dengan ancaman itu. Pena kemudian mendatangi seorang petugas administrasi dari kantor kedutaan untuk membuatkan kartu identitas baru bagi Alisa. Sementara Kolonel Luis saat ini tengah menginterogasi pendeta komunis yang bekerja di tempat yang sama dengan Elisa. Dalam interogasi tersebut, sang pendeta mengatakan bahwa Elisa kabur bersama seorang wanita Amerika. Kolonel kemudian menduga bahwa Elisa kabur bersama istri agen Murphy, sehingga mereka berencana untuk menyidak Murphy dan menangkap Elisa yang saat ini sedang disembunyikan di rumah agen Murphy. Sementara Pena sendiri kini telah memberikan tanda pengenal baru bagi Elisa. Pena menyuruh Murphy untuk membawa Elisa ke Kumaral karena di sana Lisa akan lebih aman dari para tangan CIA yang saat ini sedang gencar-gencarnya mencari Elisa. Sementara Carrillo saat ini sedang memantau penyadapan dari radar Pablo Escobar. Pablo sepertinya sudah menjadi tugas dan obsesinya saat ini. Tak sedetik pun Carrillo lewatkan dalam tugas ini, sehingga ia paham dengan seluruh aktivitas Pablo selama di rumahnya. Carrillo pun juga paham tentang kode rahasia yang Pablo gunakan, di mana jika ia berkata kettle, artinya para hakim dan politisi yang mendukung ekstradisi, dan gold adalah kode rahasia yang berarti target pembunuhan. Karena jika seseorang melawannya, maka orang itu dipastikan akan mati. Guillermo Cano, seorang editor harian Espectador dan reporternya Luis Camacho serta Jamie Rodriguez, mantan pemimpin pasukan anti narkoba sebelum Carrillo adalah bukti nyata baginya. Bagi Carrillo, genderang perang sudah dimulai. Namun di satu sisi, Carrillo tak mempercayai tentaranya, terutama jenderalnya sendiri. Sehingga Carrillo berinisiatif untuk membentuk satuan search block, di mana para prajuritnya adalah orang terpilih yang tidak bisa dikorupsi. Namun Carrillo bukanlah satu-satunya orang yang merekrut tentara. Anak buah Pablo, Laquica dan Poison juga melakukan hal yang sama. Cara perekrutan anggota gangster ini pun bisa dibilang cukup unik, di mana Laquica akan menyuruh anak remaja Kolombia untuk mengirimkan paket. Jika mereka tak membuka paket itu sampai ke tangan Poison, maka merekalah orang yang bisa dipercaya sehingga mereka bisa menjadi tentara bayaran Pablo Escobar. Mengetahui rekam jejak kejahatan Escobar, istri Mayor Carrillo tentu merasa khawatir jika sesuatu hal buruk mengancam keluarganya. Tak berselang lama, seseorang mengetuk pintu rumah Carrillo. Dengan menyiapkan pistol di tangannya, Carrillo mulai membuka pintunya. Ternyata dia adalah Rodrigo, rekannya di Angkatan Kepolisian Anti Narkoba. Kedatangannya adalah untuk membicarakan pembubaran pasukan Carrillo yang akan melakukan operasi penangkapan Escobar. Dan sebagai imbalannya, Carrillo akan diberikan uang sebesar 6 juta dolar. Ternyata Rodrigo yang merupakan petinggi dari Angkatan Kepolisian Anti Narkoba ini adalah antek-antek dari Pablo Escobar. Carrillo yang sudah mendedikasikan jiwa dan raganya untuk memberantas narkoba tentu merasa sangat geram. Carrillo kemudian menyuruh Rodrigo untuk segera pergi dari rumahnya. Ternyata pengkhianatan hanya dilakukan dari pihak pemerintah. Dari pihak gembong narkoba sendiri juga melakukan hal yang sama. Agen Pena dan Murphy tengah menunggu informannya, yang mana dia adalah bagian dari gangster gembong narkoba yang bernama Navegante, atau tangan kanan dari Gacha. Navegante mengatakan bahwa malam ini Gacha akan pergi ke Cartagena, sehingga di pagi harinya Pena dan Murphy meminta izin kepada kedutaan Amerika untuk melakukan operasi penangkapan Gacha di Cartagena. Namun kedutaan Amerika membagi tugas dengan mengirimkan Pena ke Cartagena, dan sedangkan Murphy tetap berada di Bogota untuk mengamankan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Dr. Gaviria. Sementara di sebuah restoran, Mayor Carrillo akhirnya bisa menikmati akhir pekannya dengan istri tercintanya, di mana hal ini sudah sangat jarang mereka lakukan semenjak Carrillo mendapatkan tugas untuk memburu Pablo Escobar. Namun dalam suasana romantis itu, tiba-tiba muncul pria tak dikenal langsung menembak dengan membabi buta.
Beruntung Mayor Carrillo langsung membalas tembakan tersebut, sehingga menyebabkan pria tak dikenal itu tewas di tempat. Dokter Gaviria yang mendapat kabar itu tentu merasa syok. Namun Gaviria masih bisa menghela nafas karena Carrillo beserta istrinya masih bisa diberikan keselamatan. Pria tak dikenal ini ternyata adalah anak buah Pablo Escobar, di mana dia ditugaskan untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Mayor Carrillo. Sebagai manusia biasa, tentu Gaviria merasakan ketakutan dalam dirinya. Hal ini karena Gaviria tak ingin orang terdekatnya mengalami teror yang sama seperti halnya Mayor Carrillo. Namun sebagai istri yang berbakti kepada suami, istri Gaviria memberikannya semangat bahwa ketakutanlah yang akan membuatmu tetap hidup. Istri Gaviria juga mengatakan bahwa ia akan tetap mendukung setiap keputusan yang suaminya akan ambil. Dengan semangat dan doa dari istri tercinta inilah akhirnya Dr. Gaviria bisa dengan lantang naik ke podium untuk melakukan jumpa pers dengan mengatakan bahwa ia akan tetap melanjutkan perjuangan Galan yang akan mengekstradisi bagi para gembong narkoba Kolombia. Escobar yang melihat siaran langsung ini dari televisi tentu merasa sangat geram. Dengan ini pemerintah berarti ingin mengajak perang dengan Pablo Escobar. Dan episode kelima pun akhirnya bersambung. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.